Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Reza Maulida. Di video ini aku yang menjelaskan salah satu teori hubungan internasional, yaitu Green Politics. Dan apa aja sih kelebihan dari Green Politics? Sebelumnya kita lihat dulu yuk latar belakangnya. Dalam studi dekade terakhir, kita bisa melihat kerusakan ekologis yang semakin parah, kayak mulai dari perubahan iklim yang semakin cepat, peningkatan limbah plastik di dunia, krisis energi, hingga degradasi ekosistem lintas batas. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan lagi nih persoalan teknis, tetapi udah menjadi masalah politik yang global. Karena itu, teori yang mampu menjelaskan akar masalah ekologis sangat diperlukan. Disinilah Green Politics teori ini menjadi sangat relevan. Tapi apa sih Green Politics teori itu? Menurut Matthew Peterson, salah satu pemikir, Green Politics adalah aliran pemikiran politik yang menekankan keberlanjutan ekologis, keadilan lingkungan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Jadi, Green Politics ini berpendapat bahwa struktur ekonomi dan politik global saat ini justru menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Makanya perlu perubahan sistem, bukan cuma sekedar perbaikan teknis. 4 pilar utama dari Green Politics teori ada ecological responsibility, social justice, non-violence, dan juga grassroots demokrasi. Pemikir lainnya seperti Derek Wall menjelaskan bahwa Green Politics muncul sejak tahun 1950 sampai 1960-an ketika publik mulai sadar akan pencemaran pasca Perang Dunia II. Pada 1960 sampai 1970-an, gerakan environmentalism berkembang, tetapi Berry dan juga Dobson, pemikir lainnya, kemudian mengkritik bahwa gerakan tersebut hanya menambal masalah, bukan mengubah struktur apalagi menyelesaikan masalah dari akarnya. Akhirnya, sejak 1980-an, lahirlah yang namanya Green Political Theory, yang masuk ke arena politik formal melalui Green Parties serta gerakan akar rumput seperti Greenpeace, Friends of the Earth, Earth First, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan penjelasan, kita bandingkan nih Green Politics dengan teori HI yang lainnya ya, yaitu Constructivism. Secara ontologi, Green Politics berangkat dari kondisi material ekologis. Menurut John Berry, masyarakat manusia selalu terbenam secara ekologis, artinya biosfer memberikan batas yang tidak dinegosiasikan. Sebaliknya nih sama konstruktivisme, melihat dunia internasional itu sebagai konstruksi sosial. Nicholas Onuf menyatakan world of our making, atau dunia dibentuk oleh aturan dan norma, bukan oleh batas alam. Secara epistemologi, Green Politics menggabungkan ilmu politik dengan sains alam seperti ekologi, biologi, hingga termodinamika. Konstruktivisme bersifat interpretivis, yaitu realitas dipahami melalui makna sosial, identitas, dan pengetahuan bersama. Dan juga perbedaan dalam struktur agensinya nih. Kalau Green Politics teori itu melihat struktur utama adalah batas ekologis, yaitu energi, karbon, tanah, udara. Sedangkan konstruktivisme ini melihat struktur sebagai aturan, norma, dan institusi yang dibuat bersama. Fokus analisisnya pun juga berbeda. Kalau Green Politics teori ini fokus pada krisis ekologis yang nyata seperti polusi, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Kalau konstruktivisme fokus pada norma, identitas, dan juga makna sosial. Green Politics pun memberikan kritik terhadap konstruktivisme. Green Politics teori mengkritik karena 1. Terlalu fokus pada makna sampai mengabaikan batas-batas alam nih. Kedua, tetap antroposentris. Terus juga yang ketiga, tidak menjelaskan ketidakadilan ekologis global. Dan yang keempat, tidak mampu menjelaskan akar material krisis iklim. Selanjutnya kita bahas ya, apa sih kelebihan-kelebihan dari Green Politics teori? Yang pertama, Green Politics teori ini memasukkan dimensi material ekologis. John Berry menjelaskan bahwa banyak teori sosial gagal melihat bahwa alam memiliki peran konstitutif dalam politik. Sedangkan Green Politics teori menempatkan faktor ekologi sebagai fondasi analisisnya. Terus, kelebihan lainnya, Green Politics teori ini kritik paling kuat terhadap kapitalisme global. Menurut Wall, pemikir lainnya, Green Politics ini punya kritik paling komprehensif terhadap kapitalisme karena menyoroti eksploitasi sumber daya, ketidakadilan ekologis, ecological debt, ketergantungan pada energi fosil.
Jadi, menurut Green Politics Theory, kapitalisme sama dengan overproduction, sama dengan overconsumption, sama dengan ecological crisis. Terus, yang ketiga, etika intergenerasional. Jadi, Green Politics Theory ini memberikan bobot moral pada generasi masa depan. Ini tidak ditemukan pada realisme, liberalisme, ataupun juga konstruktivisme. Ini membuat Green Politics Theory juga menjadi keunggulannya tersendiri. Terus yang keempat, melihat manusia sebagai makhluk ekologis. Jadi Green Politics Theory ini nggak cuma melihat manusia tuh nggak cuma aktor politik aja gitu, tapi spesies ekologis dengan kebutuhan biologis. Ini beda banget nih sama teori-teori HI lainnya. Terus yang kelima, adapun interdisipliner dan dapat diterapkan. Jadi Green Politics Theory ini dapat dipakai untuk kebijakan transisi energi, degrowth, ekonomi komunitarian, demokrasi ekologis, juga lokalisme. Terus kelebihan lainnya, Green Politics Theory ini merupakan solusi yang realistis secara ekologis. Peterson menekankan bahwa teori ini menawarkan solusi yang ecologically viable, seperti ekonomi kecukupan, green democracy, low carbon governance, dan juga local small scale economics. Jadi dari seluruh analisis tersebut dapat disimpulkan nih bahwa Green Politics Theory itu bukan hanya teori yang menjelaskan krisis lingkungan, tapi juga memberikan kritik struktural terhadap ekonomi global dan menawarkan solusi yang nyata dan sesuai nih dengan batas ekologis bumi. Dibandingkan dengan konstruktivisme, Green Politics memberikan penjelasan yang lebih material, lebih struktural, dan lebih komprehensif terhadap krisis ekologi kontemporer. Sekian video dari aku. Semoga penjelasan ini dapat membuat kita makin bersemangat untuk menjaga bumi untuk masa yang mendatang. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.